Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nitisa Ristiani, kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil laporan praktek kerja lapangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan nomor 1, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Langsung saja saya akan mempresentasikan yaitu tentang pembuatan website. Langsung saja, menurut Bekti, website merupakan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, atau gabungan dari semuanya, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Dan menurut Rahmadi, website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Menurut Ipo Santoso, website dibagi menjadi dua golongan, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis adalah website yang mempunyai halaman konten yang tidak berubah-ubah. Sedangkan website dinamis merupakan website yang secara struktur ditujukan untuk update sesering mungkin. Lalu yang digunakan untuk pembuatan website sendiri yaitu satu, internet. Menurut Supriyanto, internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling berhubungan menggunakan protokol yang sama untuk dibagi secara bersama-sama. Sedangkan menurut Sibero, internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global. Internet disebut juga jaringan yang sangat luas. Lalu yang kedua adalah web server. Menurut Sibero, web server adalah sebuah jaringan yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Kustianingsih dan Depi, web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Lalu yang ketiga yaitu web browser. Menurut Kustianingsih dan Depi, web browser adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Sedangkan menurut Sibero, web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Lalu selanjutnya XAMPP. XAMPP adalah perangkat software gratis yang digunakan untuk mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi XAMPP adalah sebagai server offline yang berdiri sendiri atau yang disebut dengan localhost. XAMPP terdiri dari beberapa program, di antaranya yaitu Apache Web Server, MySQL atau yang disebut dengan database, PHP, PHPMyAdmin, dan berbagai pustaka lainnya. Lalu yang digunakan yaitu Apache dan MySQL-nya saja. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan yaitu HTML dan PHP. HTML atau yang disebut dengan Hypertext Markup Language. Pada umumnya HTML suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. Menurut Sutarman, HTML adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis halaman web. Sedangkan menurut Larry, HTML merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. Lalu yang kedua, PHP. PHP merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan user untuk membangun sebuah web saat ini dan dapat digunakan secara gratis. Menurut Sidik, PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman skrip-skrip yang membuat dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi, bukan dokumen HTML. Sedangkan menurut Kadir, PHP merupakan bahasa pemrograman yang diletakkan dalam server yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web yang bersifat dinamis. Lalu basis data yang digunakan yang pertama yaitu MySQL. Menurut Sidik, MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer di lingkungan Linux.
Kepopuleran ini ditunjang karena performansi query dari database-nya yang saat itu bisa dikatakan paling cepat dan jarang bermasalah. Menurut Setiawan, MySQL adalah database yang digunakan untuk menghubungkan skrip PHP menggunakan perintah query dan escape karakter yang sama dengan PHP. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.